Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan, yaitu pembahasan kaidah yang kedua dari kaidah fikih di dalam Islam, yaitu semua tuntunan syariat pasti membawa maslahat. Maslahat di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah maslahat yang pokok yang harus diwujudkan. Dan kenapa diwujudkan? Karena dalam rangka mewujudkan 5 penjagaan. Apabila ini hilang, maka hancurlah agama ini, hancurlah Islam, karena kemaslahatan pokoknya tidak ada atau hilang. Telah kita sebutkan penjagaan yang pertama yang akan dijaga oleh Islam adalah kemaslahatan agama, penjagaan terhadap agama. Makanya dilarang berbuat syirik dalam rangka menjaga agama, dilarang murtad di dalam Islam, adanya hukuman penggal bagi orang yang murtad dalam rangka penjagaan agama. Disyariatkannya dakwah dalam rangka menjaga agama, disyariatkannya adanya jihad dalam rangka menjaga keutuhan agama. Kemudian yang kedua adalah fabarakallahu fikum hifdzu al-aql, penjagaan terhadap akal. Hal-hal yang akan merusak akal diharamkan dalam Islam. Minum khamr, segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal, ini semua dilarang. Karena apa? Karena bisa merusak akal manusia, membuat manusia apa? Akal sehatnya rusak. Termasuk barakallahu fikum ilmu-ilmu filsafat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena merusak akal, menuhankan akal daripada menuhankan barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, hifdzul mal, penjagaan terhadap harta. Segala sesuatu yang bisa barakallahu fikum merusak harta diri sendiri maupun harta orang lain diharamkan dalam Islam. Kenapa? Israf, membuang-buang harta, berfoya-foya, haram dalam Islam pada harta sendiri. Karena apa? Merusak harta. Kemudian dilarang, diharamkan mencuri, merampok, korupsi dan yang lain sebagainya. Karena apa? Merusak harta manusia. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah penjagaan terhadap apa? Terhadap jiwa, an-nafs. Islam mensyariatkannya barakallahu fikum, mengharamkan hukuman membunuh. Gak boleh membunuh. Walaupun dia orang kafir, tetap tidak boleh. Kenapa Islam mengharamkan adanya pembunuhan? Karena apa? Dalam rangka menjaga apa? Jiwa manusia. Sehingga ketika ada pembunuhan terhadap umat Islam, wajib adanya apa? Kisos. Kenapa kok Islam mensyariatkan kisos? Dalam rangka menjaga jiwa manusia. Apabila nggak ada kisos, orang akan bermudah-mudahan membunuh saudaranya. Kita lihat di Indonesia luar biasa, karena negaranya bukan syariat Islam, nggak ada hukum kisos. Akhirnya apa? Luar biasa, ibu melihat suami selingkuh membunuh wanita lainnya, atau suami melihat istrinya selingkuh membunuh laki-laki yang lainnya. Luar biasa pembunuhan hampir tiap hari kalau kita lihat di berita. Dan kenapa kok ternyata kaum muslimin bermudah-mudahan menumpahkan darah saudaranya? Karena memang gak ada kisos. Coba kalau di Indonesia ada kisos, mikir 1000 kali ketika dia mau membunuh saudaranya. Makanya pembunuhan di Saudi Arabia yang ditegakkan pada ahli Islam itu sedikit, ada memang terjadi, tapi apa? Sedikit ketimbang di negara-negara yang tidak ditegakkan padanya syariat Islam. Demikian juga Bapak dalam Islam adanya hukum diat, membayar apa? Diat. Ketika Anda mematahkan giginya seorang atau memecahkan mata seorang atau memotong tangan seorang, wajib membayar diat. Kalau dianya sempurna, maka apa? 100 onta.
Dikalikan aja berapa harga onta. Kalau motong satu tangan berarti setengah diat. Kalau memecahkan mata satu berarti setengah diat. Kalau dua-duanya berarti membayar dia sempurna. Kenapa seperti itu dalam Islam? Karena dalam rangka menjaga jiwa manusia. Jangan bermudah-mudahan melukai orang. Setiap belahan sayatan yang kamu sayat kepada saudaramu, walaupun itu sayatan, ada di diatnya. Kemudian yang kelima, penjagaan keturunan. Islam mengharamkan zina. Kenapa kalau zina diharamkan? Karena merusak keturunan. Hati-hati, jangan sampai ada Salome. Apa itu Salome? Satu lubang rame, bahaya. Kenapa? Karena kita tahu ini anaknya siapa? Anaknya si apa, si B apa si C? Kenapa? Karena wanitanya satu. Naudzubillah, arisan kok arisan mani haram. Kenapa haram? Karena merusak keturunan. Jadi barakallahu fikum, ini diharamkan. Makanya Islam mensyariatkan adanya rajam. Agar Agar orang-orang yang bersuami gak berzina. Demikian juga sebaliknya agar perempuan yang sudah punya suami, agar laki-laki yang beristri gak berzina, atau para istri yang sudah bersuami gak berzina. Bagi yang bujang dicambuk dan kemudian dipenjara atau diasingkan selama 1 tahun kalau dia belum menikah. Kalau seandainya orang-orang yang zina, baik itu anak SMP, SMA atau SMK yang belum menikah, dicambuk kemudian diasingkan selama setahun, niscaya perzinahan di Indonesia akan hilang atau minimal sedikit. Sekarang luar biasa, naudzubillah, dari pesta seks di kalangan anak muda itu sudah jadi hal yang biasa. Mentang-mentang ada alat pengamannya sehingga mereka bermudah-mudahan berzina. Naudzubillah. Kemudian Islam mengharamkan al-qadhaf. Barang siapa yang mengqadhaf, menuduh orang lain berzina, ada hukumannya. Hati-hati. Barang siapa yang menuduh si fulan berzina, enggak punya bukti 4 saksi, maka dicambuk di dalam Islam. Demikian juga haramnya ada menuduh suaminya berzina atau istrinya berzina. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini adalah barakallahu fikum penjagaan terhadap keturunan. Makanya disyariatkan nikah. Nikah lawan jenis. Dalam rangka Dalam rangka menjaga keturunan. Kenapa Islam haramkan namanya lesbian atau homo? Kenapa? Karena akan merusak. Dan mafsadah sangat besar kalau kita perhatikan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari contoh-contoh tadi, 5 penjagaan tersebut harus diwujudkan di dalam Islam. Apabila 5 penjagaan itu tidak ditegakkan, maka yang timbul adalah kerusakan. Ini adalah masalah yang daruriyat, yang pokok, yang harus diwujudkan. Adapun masalah yang kedua adalah masalah hajiyah, masalah yang berbentuk hajah. Artinya masalah itu datang ketika adanya masyaqqah, adanya hal-hal yang memberatkan. Apabila ada hal-hal yang memberatkan, maka datanglah maslahat syariat, datang untuk memberikan keringanan. Maslahat barakallahu fikum, orang yang hamil, orang yang sakit, orang yang safar boleh nggak berpuasa, untuk berpuasa di hari yang lainnya. Bagi yang sudah tua nggak bisa berpuasa, bayar fidyah. Ini masalah hajiyah. Kenapa? Karena masalahnya person. Masalah haji adalah masalah yang bersifat sekunder. Hanya barakallahu fikum dibutuhkan ketika ada. Karena nggak semuanya orang butuh.
Makanya hajat, ketika ada kebutuhan. Orang yang sakit nggak bisa berwudu dengan air, ada syariat tayamum. Syariat hajiah, nggak bisa berwudu dengan air. Masyakoh, ada keberatan. Maka Pak Islam, ya kalau gitu wudu dengan debu, tayamum. Aku nggak bisa berpuasa karena sedang barakallahu sakit. Nanti sekarang barakallahu berbuka, nanti puasa di hari yang lainnya ketika sudah sembuh. Ini namanya maslahat hajiah. Kemudian barakallahu fikum dari Islam apa adanya, barakallahu fikum apa? Rukhsah ketika safar, apa? Salatnya 2 rakaat. Kalau musafir, Islam datangkan rukhsah. Kalau salat boleh dijamak, ditakdim maupun ditakhir. Salatnya diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat menjadi 3 rakaat, bukan 1,5 rakaat, 1,5 rakaat. Nah, jadi barakallahu fikum, ini Islam, betapa indahnya Islam. Ketika ada kebutuhan, datanglah maslahat hajiah. Dalam bab muamalah adanya apa? Dibolehkannya jual beli. Boleh halal jual beli. Yang penting jangan sampai ada mafsadahnya. Apabila jual belinya mengandung mafsadah, maka diharamkan di dalam Islam. Karena sudah kita ketahui segala tuntunan yang mengandung maslahat pasti disyariatkan, pasti dibolehkan. Tetapi ketika ada tuntunan kok ternyata mengandung mafsadah, pasti itu dilarang di dalam Islam. Misalnya riba. Riba mengandung mafsadah enggak? Mengandung mafsadah. Maslahat kok? Iya, maslahat bagi yang orang kaya. Tapi bagi orang miskin mafsadahnya besar. Ya, kredit motor terlambat 1 bulan bunga 0, berapa persen. Besok tambah lagi, terus bertemu yang harga motor jadi 33 totalannya, jadi bisa jadi 50 juta. Kasihan sekali. Riba. Kemudian barakallahu fikum, sumpah palsu dalam jual beli haram. Mengatakan, oh ini asli, padahal palsu. Atau ghish, menipu. Ya. Jual barang dibungkus, buah-buahnya kelihatannya Pak, yang di luar bagus-bagus, ternyata yang di dalam bosok. Wah, ini gimana Pak? Boleh dilihat Pak? Oh nggak bisa, ini udah dibungkus, udah dipaket, di parcel. Nggak bisa ditukar. Mau nggak? Oh ya sudah, bingung karena orang butuh diambil. Ternyata setelah itu banyak yang bosok. Ini haram. Al-ghish man khasya falaysa minna. Sehingga fahabarkum, segala bentuk muamalah ataupun ibadah yang mengandung mafsadah, pasti itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Nggak akan dibolehkan atau disyariatkan di dalam Islam. Sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini ya masalah yang berapa tadi? Yang kedua, masalah haji yang bersifat hajat. Kemudian yang ketiga, jenis masalah yang dalam masalah tahsiniyah. Disyariatkan hal ini dalam rangka untuk memperindah, hanya sekedar tambahan saja. Biar tambah indah. Contohnya apa? Barakallahu fikum, akhlak. Dituntunkan untuk berakhlak yang mulia. Ini apa? Tahsiniyah, agar itu semakin indah. Kemudian barakallahu fikum, di dalam bab nikah, ya. Kemudian dalam barakallahu fikum, dalam apa? Hukum qisas, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kemudian juga barakallahu fikum dalam bab-bab yang lainnya, salib ibadah, masih motong kuku, ya, mencabut bulu ketek, merapikan kumis, fabarakallahu fikum, mencukur bulu kemaluan. Ini syariat Islam dalam rangka apa? Maslahat tahsiniyah. Sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, inilah Islam. Dan kemudian fabarakallahu fikum, di sana ada jenis maslahat yang ternyata menurut orang maslahat, tapi kok ternyata Islam enggak dikatakan maslahat, namanya maslahat mulghah. Maslahat yang dianggap batil,
walaupun dianggap maslahat. Contohnya apa? Demonstrasi. Orang Papua ini maslahat ini dalam rangka menegakkan suara, ya, agar pemerintah tahu bagaimana suara hati rakyat. Kita katakan fabarakallahu, kalau ingin menegakkan atau menaati pemerintah, kenapa tidak harus datang? Kenapa harus dengan demonstrasi? Bisa datang dengan baik-baik. Insya Allah Ta'ala DPR atau MPR atau Presiden atau yang lainnya akan menerima. Yang penting dengan baik Pak, kami wakili dari masyarakat ingin bertemu dengan Pak pimpinan negara untuk menyampaikan keluhan-keluhan rakyat. Ujung-ujungnya Pak, kan nggak semua menghadap presiden, perwakilannya. Kenapa kok demonstrasi dilarang dalam Islam? Karena banyak mafsadahnya. Merusak fasilitas umum, kemudian mengeluarkan para perempuan, kemudian akhirnya menjatuhkan kehormatan pemerintah dan yang lain sebagainya. Kenapa Islam melarang? Karena tadi ada maslahat, mungkin ada masalahnya, tapi ketika mafsadahnya lebih besar, maka barakallahu fikum Islam mengatakan ini dilarang. Makanya apabila ada suatu hal, ada masalah dan mafsadah, maka Pak, kata Islam, kata para ulama, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mengedepankan, menghindari mafsadah lebih dikedepankan daripada apa? Daripada mengambil maslahat walaupun ada. Jadi dalam Islam menghindari mafsadah lebih dikedepankan daripada mencari maslahat. Apabila dalam satu hari itu terkumpul ada mafsadah dan maslahat. Apapun bentuknya, kalau ternyata ada masalah dan mafsadah, maka menghindari mafsadah lebih utama daripada mencari maslahat atau mendapatkan maslahat. Contoh, sholat pakai sendal itu ada tuntunannya nggak Pak? Ada Pak sebenarnya. Sholat pakai sendal. Ya, Nabi mengatakan sallu ala ni'alikum, sholatlah dengan sendal-sendal kalian. Namun ketika kita pakai sholat pakai sendal, kok kemudian menimbulkan mafsadah? Ya jangan sholat pakai sendal. Misalnya di masjid ini orang pakai sendal, kira-kira mafsadahnya ada nggak Pak? Ada, dilempar kamu. Bukan sendal yang dilempar, kamu yang dilempar sama orang. Mafsadahnya besar, menimbulkan fitnah. Makanya barakallahu Pak, nggak boleh sholat pakai sendal di dalam masjid. Kenapa? Karena menimbulkan mafsadah. Tapi ini kan Pak bagus sunnah. Iya, sunnah ada masalahnya, tapi mafsadahnya lebih besar. Maka Pak Islam mengatakan menghindari mafsadah lebih utama daripada apa? Daripada kalau mengambil maslahat harus menghadapi mafsadah yang lebih besar. Dan ini bisa dikiaskan dengan semua perbuatan. Apabila ada perbuatan kok mengandung mafsadah dan maslahat, maka mendahulukan menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada menggapai atau meraih maslahat yang harus konsekuensinya harus menghadapi mafsadah juga. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, inilah tuntunan Islam. Kesimpulannya, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Pak, semua tuntunan Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam mengandung kasih sayang. Apabila ada tuntunan kok tidak mengandung kasih sayang, mengandung kezaliman, berarti itu bukan dari tuntunan Rasulullah. Ada amalan harus ngutang-ngutang, ada amalan harus memaksa diri, ya berarti itu bukan dari Islam. Ibadah kok ngutang-ngutang. Kalau memang nggak mampu ya jangan diamalkan. Tapi nggak enak nanti tetangga marah-marah, ini kok nggak diperingati, kok ini kok nggak ini. Tapi nggak punya duit, lu utang lah. Hanya barakallahu fikum bahwa luar biasa. Betapa banyak orang-orang barakallahu fikum mengamalkan sesuatu kebiasaan adat, ya dengan utang-utang memaksakan diri. Dalam rangka melihat ya pandangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah apabila ada suatu kebiasaan atau tuntunan yang ternyata
memberatkan para pemeluknya, para pengamalnya, ketahui itu bukan dari Islam. Kiaskan saja. Kenapa? Karena Islam barakallahu fikum fattaqullaha mastata'tum. Antum punya uang, silakan berbagi. Mau 7 hari, maupun 40 hari, mau 1000 hari, silakan berbagi. Dan lebih baik berbaginya dengan apa? Dengan anak yatim piatu. Berbaginya sesuai dengan Islam. Kalau punya uang, nggak punya uang, nggak usah ngutang-ngutang untuk berbagi. Berbagi boleh dalam Islam, tapi tentunya sedangkan tuntunan, kumpulkan anak yatim, berbagi. Ini tolong ya, ini alhamdulillah dari rezeki, tolong doakan bagi bapak saya meninggal. Masya Allah, doa anak yatim lebih mustajabah. Kumpulkan orang miskin ke rumah, ini alhamdulillah dari rezeki, ya mohon tolong doakan ya bapak saya yang meninggal, atau bapak saya yang sedang sakit, bapak saya yang sedang kena musibah kecelakaan, tolong bantu doa ya. Oh iya Pak, inilah Islam. Barakallahu fikum, berbagi boleh, tetapi jangan sampai memaksakan diri dengan utang. Demikian juga acara-acara yang lainnya. Makanya barakallahu fikum, Islam sekali lagi adalah Islam, semua tuntunannya adalah mengandung maslahat. Dan apabila tidak ada maslahatnya, bahkan malah menzolimi pemeluknya atau mengamalnya, ketahui itu bukan dari Islam, gak perlu diamalkan. Nah, ini barakallahu fikum adalah kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah Islam, yaitu berkenaan dengan maslahat, bahwasanya tuntunan syariat semuanya mengandung maslahat. Dan lawannya apabila ada tuntunan ternyata mengandung mafsadah, kezoliman, pemaksaan kehendak, maka ketahui itu bukan dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fabarakallahu fikum, kenapa kok Islam mengharamkan syirik tadi? Kenapa mengharamkan syirik? Melarang perbuatan syirik karena mengandung mafsadah. Syirik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Adapun berkaitan dengan hak Nabi adalah hal-hal yang menyelisih sunnah, atau istilahnya orang bilang bid'ah. Kenapa kok bid'ah atau hal-hal yang menyelisih sunnah diharamkan dalam Islam, dilarang diamalkan? Karena apa? Karena menimbulkan mafsadah. Itu contoh misalnya Al-Ikhlas punya ibadah kayak begini, nanti masjid sebelah kayak ini, berbeda-beda. Kira-kira ada maslahatnya nggak Pak? Tidak. Masing-masing masjid akan berbangga-bangga dengan cara ibadahnya masing-masing. Kenapa kok bid'ah atau perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah diharamkan di dalam Islam? Karena akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan mafsadah besar. Masing-masing akan berfanatik, bergolongan-golongan, akan saling berbangga-bangga dengan kelompoknya, dengan masjidnya atau partainya atau jamaahnya. Sekali lagi, Islam adalah rahmatan lil alamin, datang untuk menyatukan umat. Kalau seandainya umat Islam dalam segala hal, baik muamalahnya maupun tuntunan ibadahnya satu sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan apa? Akan satu. Wallahi bapak-bapak, demi Allah, kalau bapak ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bapak menginjak di Saudi, di Mesir, di Yaman, di Amerika, di Inggris, pasti akan ketemu dengan ibadah yang sama, warnanya satu. Tetapi kalau seandainya umat Islam ibadahnya barakallahu fikum sesuai dengan negaranya masing-masing, oh ini Indonesia seperti ini, oh, itu kan ala Arab, yang lain Indonesia seperti itu ala Mesir seperti ini, kita beda, kita punya cara sendiri, maka tentunya yang adalah perpecahan. Dan inilah yang dilarang dalam Islam. Kenapa kok syirik, bid'ah dilarang dalam Islam? Karena tadi perpecahan yang akan ada, mafsadahnya yang yang timbul dalam mafsadah bukan
masalah. Sehingga barakallahu fikum di sini bagaimana tatkala kita menjelaskan perkara bid'ah atau syirik timbul mafsadah, terjadi perpecahan dalam rangka dalam lingkungan dan gejolak, bagaimana menyikapi hal tersebut. Barakallahu fikum, kita kembalikan kepada tadi. Kalau itu masalah yang pokok, barakallahu fikum, maka harus ditegakkan. Walaupun harus barakallahu fikum, walaupun namanya gejolak. Satu contoh Pak, Rasulullah SAW mendekat dakwah tauhid. Resikonya para sahabat ketika mendakwakan hanya Tuhan satu, itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata saja. Resikonya para sahabat dibunuh. Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai ke mulutnya. Resikonya luar biasa. Tapi Pak, ini adalah masalah yang pokok. Dakwah tauhid adalah masalah yang harus ditegakkan. Tidak boleh ditanggalkan. Walaupun resikonya nyawa kita. Kenapa? Karena ini masalah yang pokok. Kalau seandainya dakwah tauhid dihancurkan boleh orang berbuat kesyirikan, maka tentunya akan hancur agama ini. Maslahat untuk Anda secara duniawiyah, tapi secara ukhrawiyah. Bahkan kalau kita lihat, ternyata bukan sampai situ. Masalah apa? Ukhrawiyah juga dampaknya kepada maslahat duniawiyah. Orang bilang jangan kita memerangi syirik. Karena apa? Karena ini nanti akan menimbulkan perpecahan. Justru kita membiarkan kesyirikan akan menimbulkan perpecahan dan peperangan. Adanya dakwah tauhid menyatukan sesembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menyatukan dan menghilangkan perpecahan. Ini semua ada dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Ini disebutkan dalam sekian banyak ayat. Bahkan ayat yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran, lafaznya perintah adalah ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Lafaznya wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Allah. Berarti Pak, di dalam Al-Quran perintah pertama kali disebut dalam ayat Al-Quran adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Artinya enggak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya dalam masalah barakallahu fikum, apabila itu bukan masalah pokok. Misalnya barakallahu fikum, masalah tadi masalah sunnah tadi ya. Barakallahu fikum, orang-orang misalnya barakallahu fikum, kita mau menegakkan sunnah. Ya, salat pakai sendal. Tapi ini bukan mafsadah. Apabila barakallahu fikum, masalah mafsadah ini ternyata bisa merusak masalah yang pokok, maka tinggalkan masalah yang sunnah tadi. Kenapa? Jangan sampai kita belum menegakkan masalah belum menegakkan dakwah yang pokok itu dakwah tauhid, gara-gara sunnah akhirnya berpecah belah gara-gara masalah sunnah. Sehingga barakallahu fikum, apabila misalnya Pak, gak usah mengamalkan ini gak ada tuntunannya, ini bid'ah misalnya. Kalau ternyata orang itu gak mau mendengarkan, sudah. Itu urusan mereka. Yang penting kita menyampaikan. Hintum. Namun barakallahu fikum, tidak ada pemaksaan. Sekali lagi, kalau ternyata barakallahu fikum antum pengen mengamalkan sunnah, kok ternyata di masjid ini, masjid mana namanya, masjid ini misalnya, masjid A misalnya, penuh dengan kebid'ahan, acara ibadahnya aneh-aneh, dengan joget-joget misalnya atau yang lainnya, ya cari masjid yang lainnya. Sampai kepada mereka ini ibadah-ibadah yang aneh, yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, yang sama sekali nggak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Kok ternyata mereka nggak mau terima, ya sudah, nggak perlu dipaksakan, pergi cari masjid yang lainnya. Jadi barakallahu fikum, ikhwani fillah rahimakumullah, apabila ada dakwah tauhid dan dakwah sunnah mau ditegakkan, kok ternyata misalnya dakwah tauhid wajib, paham ya? Dakwah sunnah kita ingin tegakkan, tapi ternyata menimbulkan mafsadah. Tunggu dulu. Hintum, selama itu bukan maslahat yang pokok. Kenapa? Karena kita masih punya maslahat yang pokok, itu tauhid.
Dan dengan izin Allah ketika masyarakat sudah kuat tauhidnya, akan kuat sunnahnya. Tetapi kalau tauhidnya masih lemah, barakallahu fikum, tentunya apa? Akan mudah goyah. Itu contoh kenapa Rasulullah dakwah tauhid selama 13 tahun di Mekah. Agar apa? Kuat imannya. Enggak ada namanya homer haram saat itu, Pak. Belum ada zina haram saat itu, Pak. Paham tuh? Rasulullah gak mengharamkan homer, zina dan yang lain sebagainya. Belum ada apa? Syariat tersebut. Kenapa? Karena apa? Mau menguatkan dakwah tauhid. Kenapa? Karena dakwah tauhid apabila kuat tanpa disuruh meninggalkan khamr, tanpa disuruh meninggalkan zina, sudah meninggalkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah tinggi. Barang saya mengagunkan Allah, pasti dia akan mengagunkan Rasulullah. Jadi dilihat ya, mana yang lebih pokok dahulu. Ini kalau kita dakwah ini timbul kepercayaan ini. Nanti dakwah yang ini pokok apa? Jadi apa? Belum tersampaikan, tunda dulu. Nabi alaihi salatu wasallam di saat itu menguasai Mekah. Fatul Mekah sudah dikuasai oleh Islam. Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, kan kita sudah berkuasa, sudah menguasai seluruh dunia ini. Gimana kalau Ka'bahnya kita renovasi kembali kepada zaman Nabi Ibrahim?" Mengembalikan Ka'bah dengan pondasi Nabi Ibrahim maslahat nggak, Pak? Maslahat ya. Tapi Nabi nggak mau, enggak. Jangan wahai Aisyah. Kenapa? Karena umatmu masih baru masuk Islam. Belum saatnya. Sampai belum meninggal nggak pernah dirubah. Padahal apa? Merubah Ka'bah kembali kepada pondasi Nabi Ibrahim AS, dibentuk pintunya seperti di zaman dahulu Nabi Ibrahim, itu masalah. Tapi ternyata ketika merubahnya akan menimbulkan mafsadah. Wah, ini jangan. Nanti apa? Yang pokok jadinya apa? Akan hancur. Ya sudah ini yang pokok belum kuat kok malah kemudian yang ini disampaikan. Jangan dulu. Demikian juga barakallahu fikum ketika para sahabat, "Ya Rasulullah, itu ada gereja-gereja gini." Mereka pernah melaknat ya tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mencela tuhan-tuhan orang-orang musyrikin, tuhan-tuhannya ahli kitab. Rasulullah melarang. Turun ayat Al-Qur'an mencela tuhan-tuhan mereka. Kenapa? Mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela agama kita mencela tuhan-tuhan mereka yang kufur, maslahat, tapi apa mengandung mafsadah? Tidak mengandung mafsadah. Apa itu? Nanti Allah akan dicela. Wah, Allah barakallahu itu lebih agung daripada tuhan-tuhan mereka. Jangan. Berarti apa? Jangan mencela mereka, tapi cari cara jalan yang lainnya. Paham tuh ya ikhwani? Jadi fa barakallahu ketika engkau berdakwah, dilihat kalau dakwah ini akan barakallahu menimbulkan mafsadah dan malah kemudian yang lebih pokok kemudian malah jadinya hancur, maka tunda dulu. Bukan kemudian kita nggak mau mendakwakan hal ini, tapi ditunda dulu. Sebagaimana kisah tadi siapa? Rasulullah SAW terhadap Ka'bah. Demikian juga barakallahu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Demikian juga para ulama. Para ulama ketika menyangkau barakallahu di suatu masjid, ya ternyata di situ ada barakallahu ada kunutnya, nggak apa-apa. Kunut bersama mereka, walaupun itu bukan sunnah. Kenapa? Karena kita masih punya program apa? Tauhid. Bahkan barakallahu ketika kami dulu ya Ustadz ya Syekh, kalau seandainya kita disuruh khutbah, tapi baru adanya 2 kali, bagaimana nih? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena barakallahu kita punya program yang lebih utama, lebih pokok itu pada dakwah atau tauhid. Ditunda dulu. Setelah kuat tauhidnya, baru masuk barakallahu yang tadi sunnah-sunnah tadi. Ini Pak nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak ada tuntunan. Oh gitu ya. Karena kuat imannya, tauhidnya, pengakuan kepada Allah, maka tentunya nanti akan merembet kepada pengakuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmahnya dakwah salaf. Ya, barakallahu nggak serampangan, ya, nggak kemudian main barakallahu fisik atau udah nggak apa-apa. Udah,
Mari kita contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Jangan sampai perkara yang pokok hancur gara-gara perkara yang masih bisa toleransi. Udahlah biarin dulu. Kenapa? Kan amal ini nggak mengkufurkan mereka, ya enggak? Misalnya mereka membuat amal-amalan bid'ah, kira-kira kufur nggak? Nggak kufur. Tapi ketika berbuat syirik, kufur nggak? Kufur. Utamakan dakwah tauhid terlebih dahulu. Itu nanti kemudian baru kepada yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apalagi kita di lingkungan yang masih awam. Pandai-pandailah dan cerdas-cerdas dalam berdakwah. Mana yang lebih pokok, itulah yang didahulukan. Adapun yang masih mafsadah masih bisa diakhirkan terlebih dahulu sampai mereka berhukum kuat imannya dan menerima Al-Quran dan Sunnah dengan lapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kajian kali ini. Insyaallah kita akan masuk pada kajian selanjutnya pada kaidah yang ketiga. Apabila ada bahasa yang salah, kayak tadi mungkin beberapa bahasa yang kurang berkenan dan memang juga barakallahu bisa dipahami salah, maka tadi saya kemudian iringi dengan bahasa yang lainnya. Nah, saya mohon maaf yang sebesarnya dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.